Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur kembali kita bersekutu dalam persekutuan Selasa ini. Kita akan mengawali persekutuan ini dengan satu pujian yang meneguhkan kita bahwa apapun tantangan, suka duka yang kita hadapi, kita selalu bersama Tuhan, khususnya Ia meneguhkan kita dengan firman-Nya. Kita akan pujikan satu lagu dengan sayapmu dalam konteks Allah kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau Rajaku,
Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa dan doa akan saya bawakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah, Raja dan Tuhan kami yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan hormat kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kalau pagi ini kami boleh datang kepadamu, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hari. Pagi ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, walafiat. Semua ini karena anugerah-Mu. Bapa, kalau pada pagi hari ini sebagian kami dari anak-anak-Mu di GKJ Yeremia bersatu ada di dalam persekutuan doa Selasa pagi. Kami mohon kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang kudus sertai kami, supaya kami boleh bersama-sama belajar terus mengenal akan firman Tuhan, memahami dan terus mau belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Abanita yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun sehingga apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih kami semua, baik kami yang ada di Zoom dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang nanti akan mendengarkan sabda firman Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, supaya kami terus mau menekuni firman ini, terus merenungkan dan mau belajar melakukannya. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum tergabung di dalam Zoom ini, kiranya Tuhan juga senantiasa tetap menyertai apapun yang menjadi pergumulannya. Allah terus memberkati dan menyertai. Bapak, kami menyerahkan seluruh doa, permohonan, ucap syukur ini hanya kepadamu, hanya di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Ratna untuk doa pembukanya. Selamat pagi Bude Puji dan Bu Susi. Kita akan membaca firman kita pagi hari ini terambil dari 2 Tesalonika. Oh, ada Pak Tri juga pagi Pak Tri. 2 Tesalonika pasal 2, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasal 13 ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita semua 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 disambung pasal 3 sampai ayatnya yang kelima. TB2 LAI memberi judul dipilih untuk diselamatkan dan bagian yang kedua berdoa dan bekerja. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Selanjutnya, saudara-saudara, doakanlah kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ini nats yang akan meneguhkan kita pada saat ini
Jemaat yang terkasih dan Bapak Ibu yang ada di Zoom dan maupun jemaat yang ada di YouTube, bahwa berbicara mengikut Kristus, karena tema besar kita pada hari Minggu kemarin, kita yang diutus dan dipanggil ini setia dan teguh, begitu ya. Melihat surat dari Rasul Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus sungguh-sungguh jujur. Jujur dalam arti, ia mengungkapkan rasa syukur akan pertumbuhan iman jemaat, tetapi ia juga sadar bahwa jemaat memiliki tantangan ketika mereka teguh dengan imannya. Karena kejujuran itu muncul ketika ia meminta mereka agar terus teguh akan pengharapan, penghiburan, anugerah, serta setiap hal di dalam Tuhan, karena ialah Tuhan itu sendiri yang akan meneguhkan jemaat dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dan menariknya, Rasul Paulus pun jujur di sana bahwa ia pun berdoa agar jemaat mampu terlepas dari para pengacau, orang-orang jahat, karena tidak semua orang beriman ataupun beroleh iman. Jadi jemaat yang terkasih, Rasul Paulus tampaknya sadar begitu ya, bahwa ketika umat bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, mereka pun harus sadar bahwa tantangan itu akan selalu ada. Bahkan sekalipun di antara mereka, Paulus menyadari bahwa tidak semua dalam konteks ketika mereka sudah bertumbuh di dalam iman, semua beroleh iman. Ya, sehingga Rasul Paulus mengatakan agar umat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Nah, jemaat yang terkasih, saya yakin ketika melihat konteks firman ini, bagi kita yang saat ini ambil pelayanan, bidang apapun itu saya bilang, tidak hanya pendeta, kita akan melihat firman ini sungguh-sungguh meneguhkan. Tapi bukan hanya yang ambil bagian pelayanan, menurut saya firman ini meneguhkan. Bagi kita yang sedang berjuang di konteks masyarakat, pekerjaan, di kehidupan keluarga besar kita, firman ini pun meneguhkan kita sebagai orang percaya. Karena ternyata berjuang dalam iman, khususnya pekerjaan dan perkataan yang baik, itu tidak harus konteks orang yang sedang pelayanan, gitu ya, pelayanan terlibat dalam organisasi pelayanan gereja, begitu ya. Tetapi kita dimanapun berada, perjuangan untuk pekerjaan dan perkataan yang baik ini senantiasa menjadi hal yang terus kita hadapi. Sesederhana kalau kita di keluarga besar, begitu ya, jemaat terkasih, kita antara memilih merespon dengan kata-kata yang baik atau tidak ketika ada polemik, mungkin ada konflik, ada hal-hal yang sedang terjadi di keluarga besar kita, apa respon kita itu juga sebenarnya tantangan. Bisa jadi sebenarnya godaan terbesar kita mungkin bisa jadi orang-orang yang mudah menghakimi, mudah untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang bukan meneduhkan tapi malah menyakiti, begitu ya. Bukan kalimat yang membuat orang lain merasa dimengerti, diempati, begitu ya, tapi justru sebaliknya. Nah, ini kita yang dalam konteks keluarga ini pun menjadi tantangan kita. Ini menjadi hal yang harus kita terus perjuangkan, kita pergumulkan. Kita mau pilih yang mana? Atau di konteks kita pekerjaan, ketika kita diperhadapkan pilihan, tahu ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai orang beriman, kita memilih yang sebaliknya, atau ya sudahlah, ikut saja biar cari aman. Nah, ini juga tantangan kita, jemaat terkasih. Kalau ternyata kita masih sering akhirnya memilih, ya udahlah, toh juga aku bukan orang pelayanan, aku orang awam yang cuma hari Minggu ke gereja, nggak apa-apalah, suka-suka. Nah, ini jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kita sebagian dari orang yang tidak beroleh iman. Kalau kita sungguh-sungguh beroleh iman, jemaat terkasih, maka iman itu yang meneguhkan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Sehingga Rasul Paulus ketika di ayat 5 dia berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ini sebenarnya sesuatu yang doa yang menurut saya yang ingin dipanjatkan oleh Paulus agar setiap umat fokus kepada kasih Allah, tapi juga fokus kepada ketabahan Kristus sekalipun menderita karena pilihan di dalam Tuhan. Jadi jemaat terkasih, hari ini kita sebagai pengikut Kristus, sebagai apapun kita di gereja, di keluarga, di masyarakat, kita diteguhkan untuk senantiasa kembali mengingat ajaran Tuhan, pemberitaan dari surat, dari Alkitab, dari hal yang kita sudah yakini, dan itu kita perjuangkan untuk lakukan. Kalau ternyata ada hal-hal yang membuat kita tidak enak, tidak nyaman sebagai manusia, Paulus meneguhkan kita, tabahkan hati kita beroleh penghiburan, pengharapan di dalam Tuhan. Dan sekalipun mungkin kita saat ini, aduh saya mau nyerah Mbak Aban, kayaknya abot banget ikut Kristus ini, melakukan kehendaknya berat banget, kayaknya kok nggak habis-habis gitu ya perjuangannya. Ya memang jemaat terkasih, sampai kita menutup mata, perjuangan kita pasti ada ketika memperjuangkan iman kita. Sehingga kembali saya katakan, apa yang dikatakan Paulus tadi, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kita pada kasih Allah, itu menjadi semangat kita menjalani hidup. Oh iya, hatiku di dunia ini dipakai Tuhan untuk mewujudkan kasih Allah. Ketika kita menghadapi penderitaan, ingat juga, hati kita tertuju pada ketabahan Kristus ketika ia mengalami berbagai-bagai penderitaan. Mungkin kita yang saat ini menghadapi penderitaan apapun itu bentuknya, di keluarga, di gereja, di masyarakat, pekerjaan, konteks kita masing-masing, kita mungkin menangis, kita mungkin kok gini banget sih Tuhan, kok kayaknya nggak ada yang paham, ini kan harusnya memang perjuangan bersama, bahkan mungkin kadang-kadang tantangan itu dari kita sesama pengikut Kristus yang tadi belum tentu sehati sepikir, belum tentu sama-sama paham apa yang Tuhan mau, begitu ya. Kita harus ingat, tabahlah seperti ketabahan Kristus, walaupun itu memang harus menjadi pengingat kita ketika kita menghadapi berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai ketidakadilan, berbagai-bagai kebencian, penghinaan sebagai pengikut Kristus. Tuhan menuntun, meneguhkan kita, karena dalam minggu ini, melalui tema kita dari hari Minggu sampai Selasa ini, bahkan besok dalam baca gali Alkitab, hal yang digaungkan adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus yang dipanggil dan beroleh perutusan karya untuk kita kerjakan, kita tetap teguh dalam Tuhan. Tuhan menuntun hati kita tertuju pada kasih Allah. Tuhan meneguhkan hati kita untuk tabah seperti Kristus yang tabah dalam penderitaan via dolorosa ataupun jalan salib untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh sadar sebagai kami murid-murid Kristus, pengikut-Mu, kami menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam melakukan kehendak Tuhan. Tidak hanya kami yang benar-benar berkecimpung dalam pelayanan, sekalipun kami di keluarga kami, sekalipun kami di dalam pekerjaan kami pun sebenarnya Tuhan sudah panggil dan utus untuk melakukan apa yang menjadi karya pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan, tak jarang hati kami ciut takut dengan respon yang ada, dengan efek yang harus kami terima, konsekuensi yang harus kami terima sebagai pengikut Kristus. Tetapi hari ini, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kami pun yang mendengarkan saat ini diteguhkan
untuk yakin dan percaya akan pemberitaan yang harus kami teruskan dalam kehidupan kami, yaitu kabar baik yang sudah kami yakini, kami imani, kami sungguh-sungguh terima di dalam cinta kasih-Mu. Biarlah Tuhan kami juga meneruskan setiap berita baik itu, sehingga sungguh-sungguh semakin banyak orang merasakan cinta kasih Allah, berita kabar baik melalui setiap kami pribadi lepas pribadi. Pun bila ada tantangan yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami melihat hati kami tertuju pada kasih Allah yang senantiasa memberikan penghiburan, pengharapan, kekuatan. Bahkan kami ingin hati kami tertuju pada ketabahan Kristus yang sudah rela menderita untuk menyelamatkan kami manusia. Kami sadar Tuhan, penderitaan kami di dunia ini tidaklah seberapa, tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami. Tapi ketika kami mengalami penderitaan itu, tak jarang kami sebagai manusia merasa kami adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Ampuni kami Tuhan jika kami merasa kami paling menderita, karena sesungguhnya penderitaan kami tidak sebanding dengan yang Tuhan alami, sehingga kami ingin terus memohon ketabahan dari Tuhan, dan terus Tuhan yang memberikan kami untuk teguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memperjuangkan kabar baik, cinta kasih Tuhan, kebenaran, keadilan yang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.